Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Engkau masih memberi kami napas kehidupan hingga saat ini. Dan saat ini Bapa, kami sudah berada di Zoom Agios Embun Pagi. Biarlah kiranya kami pada saat ini merindukan akan kebenaran firman-Mu, di mana kami sebentar akan mendengarkannya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga dengan hikmat yang daripadamu kami boleh mendengarkan agar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya hamba-Mu yang menyampaikan urapan daripadamu bekerja pada saat ini Bapa. Dan juga para lektor yang akan membaca ayat Alkitab, Engkau juga memberikan hikmat sehingga ayat demi ayat Bapa boleh dibaca dengan baik. Biarlah Tuhan keberadaan kami saat ini benar-benar menyerahkan kepadamu karena kami mau diberkati lewat kebenaran firman-Mu dan hati kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Amin. Santi. Ya, terima kasih kembali Ibu Lasma. Ya baik, saya ulang sekali lagi. Untuk pembacaan ayat Alkitab kita hari ini, Ibu Nerliana akan membaca 2 Raja-Raja, pasal 22 ayat 1 sampai 20, dan dilanjutkan langsung oleh Pak Ido. Dr. Ido membaca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 48. Ya, silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Bu Santi. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20, demikian firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18, zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitra itu, ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitra itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, panitra itu, masuk menghadap raja, disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan, panitra itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di hadapan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika,
kepada Safan, panitra itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tikwa bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda, karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kudengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Demikian. Saya akan lanjutkan Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu
Jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginggini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Amin. Ya, terima kasih para rektor, Ibu Nerliana dan Pak Ido Akbar. Ya, baik Bapak Ibu, renungan kita hari ini yang diberi judul Torah, Zabur, Injil akan disampaikan langsung oleh Pastor Joseph Pauljang. Silakan Pak Pastor. Haleluya, firman luar biasa. Saya tadi ada tamu tadi sampai barusan selesai pulang. Karena tadi dia harusnya ke gereja, tapi itu dia datang terlambat. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Sedikit dibesarkan suaranya Pak. Suaranya kurang keras ya, sebentar ya. Kurang besar. Ini yang lebih keras, sebentar, saya pakai ini aja. Saya sudah bawa. Nah, ini dia. Oke, dengeran ya suaranya ya, bagus ya. Lebih keras ya. Gimana? Pak, bagus. Bagus ya, lebih keras ya. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan pengharapan yang teguh, dan jangan lupa terus berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti berbuat baik, saudara. Saudara, ketika ya orang-orang Islam ini kan ada bilang Taurat, Zabur, dan Injil, saudara ya. Saudara, Taurat, Zabur, dan Injil itu mereka ngerti nggak, saudara? Taurat, Zabur, dan Injil ini. Jangan-jangan Anda juga nggak ngerti loh Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, ada kitab yang bernama Torah, ada kitabnya, saudara. Ada kitab yang bernama Mazmur, ada. Tapi tidak ada kitab yang bernama Injil, saudara. Ya, tidak ada kitab yang bernama Injil. Kepada Musa diturunkan Torah, kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Isa diturunkan Injil. Sebelum Yesus memberitakan Injil di dalam Lukas 4, Yohanes itu sudah memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis. Yesusnya belum dibaptis ya. Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Bahkan ratusan tahun sebelumnya, Yesaya 800 tahun sebelumnya sudah memberitakan Injil. Raja Daud 1000 tahun sebelumnya sudah memberitakan Injil. Ya. Nah, tapi sebenarnya di dalam perjanjian baru, ketika orang bilang Torah, maka orang-orang para rasul tidak akan bilang Torah, bilangnya hukum, nomon.
Karena Torah itu artinya hukum, saudara. Ya, Torah itu artinya hukum. Jadi bukan sebuah proper name, tapi memang itu adalah definisi, ya. Adalah sebuah definisi. Sebentar ya, saya tutup. Itu adalah sebuah definisi, ya, hukum. Karena orang Yahudi hidup dengan hukum. Nah, kalau Indonesia kan ngaku-ngakunya ini negara hukum, gitu ya. Ini negara hukum. Nah, berarti ini negara Torah. Nah, itu maksudnya begitu, saudara ya. Kalau bilang Indonesia adalah negara hukum, kita tidak boleh main hakim sendiri. Nggak boleh ada orang di pinggir jalan, kita berkelahi ya. Ada orang nabrak kita, terus kita gebukin. Nah, nggak boleh. Ada orang utang, nggak bayar, kita gebukin. Nggak boleh. Harus melalui jalur hukum. Nah, itu yang namanya Torah itu, saudara ya. Itulah aslinya yang namanya Torah. Indonesia negara hukum. Nah, Israel juga sama. Israel itu punya hukum. Ya, Israel itu punya Torah. Torah itu artinya hukum. Jadi kalau Anda bilang ada ahli Torah, maka berarti dia ahli hukum, lawyer. Ya. Dan hukum itu sangat penting, saudara. Nah, selama ya zamannya para raja itu, ya, maka Torah itu hilang, saudara ya. Karena bukan hilang-hilang dicuri, tetapi hilang udah nggak pernah dibacakan lagi. Hukum itu tidak pernah diingat, nggak pernah diajarkan lagi. Semua raja-raja ini sibuk bikin hukumnya sendiri-sendiri. Padahal Israel punya hukum yang bagus. Ya, kayak Indonesia nih punya Pancasila. Tapi kan nggak Pancasila Indonesia, saudara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tetapi Indonesia itu nggak Pancasila, saudara. Indonesia itu negara Islam loh. Faktanya ya. Fakta itu Indonesia itu negara Islam, bukan negara Pancasila, saudara ya. Indonesia ini negara hukum. Nyatanya, saudara, hukumnya nggak jalan. Iya kan? Nah, ini yang terjadi dengan Torah di zamannya Raja Yosia, ya zamannya para raja-raja Israel setelah negara itu pecah, kerajaan Israel itu pecah. Maka orang itu udah gak peduli dengan Torah. Orang itu peduli dengan agama, tapi tidak peduli dengan Torah, saudara, tidak peduli dengan hukumnya. Bahkan sampai dengan zamannya Yesus, saudara ya. Bahkan sampai zaman dengan Yesus terulang kembali. Orang itu belajar hukum, ada hukumnya, saudara. Tetapi bukan untuk ditaati hukum itu, tetapi untuk diakali, untuk dikadalin. Dulu ada aktivis kita ya, hukum itu kan dibuat untuk dilanggar. Saya sampai kaget orang ini ngomong gitu. SOP kan kita buat untuk kita langgar, supaya kita cari celahnya. Loh, ini orang hukum itu ada untuk ditaati, saudara. Hukum itu ada untuk ditaati. Kalau Anda punya hukum, tapi tidak ditaati, ngapain pakai hukum? Ya kan? Nah, hukum itulah yang karena Anda terbiasa tidak mentaati hukum, akibatnya apa, saudara? Akibatnya hidup kamu kacau. Negara yang tidak punya hukum, negara yang tidak mentaati hukumnya, negara yang tidak melakukan hukumnya, maka negara itu akan chaos. Ya, saya tidak lagi cerita politik, tapi saya lagi cerita kalau kamu terbiasa hidup ya melanggar aturan. Kelihatannya hari ini bangga, saudara ya. Zaman saya di Indonesia, ya waktu kita masih muda-muda itu, wah kalau bolos sekolah tuh bangga sekali, saudara. Wah hebat, greget nih, top ini, berani bolos ini, berani melawan aturan. Kalau kita lagi hari Jumat harus pakai batik, wah kita pakai baju putih, saudara ya. Walaupun kerahnya tuh kita linting-linting ya, supaya kayak preman, saudara ya. Wejan, hebat, saudara ya. Ya kalau lagi lampu merah, wah kita langgar juga, banter, saudara ya. Wejan, hebat, saudara. Ya bahkan hukum negara, hukum apa kita langgar, makin melanggar hukum makin keren, saudara. Ya kan? Zaman saya muda itu melanggar hukum itu keren, saudara ya. Tetapi kemudian zaman makin kemari, saya melihat, saya kaget, saudara. Ternyata nanti orang itu akan hidup dengan hukum. Di negara-negara maju adalah negara-negara yang terbiasa ikutin aturan, saudara. Bahkan tidak ada polisi, tapi orang itu sudah terbiasa ikut aturan.
tanpa harus ada polisi. Itu kalau naik kereta itu ya saudara ya, turunnya itu nggak pernah, naik kereta itu ya turunnya bisa naik turun begitu aja, Anda nggak beli tiket pun nggak apa-apa saudara. Peluang ketahuannya 1:100 saudara. Anda 100 kali naik kereta belum tentu sekali ketahuan tuh ya. Padahal sini diperiksa juga ya, tapi kalau ketangkep pun nggak diapa-apain soalnya, ya kan? Tetapi mengapa orang-orang bule Belanda, ya, orang-orang bule Belanda yang asli Belanda selalu punya tiket, saudara? Yang sering nggak punya tiket itu orang-orang Arab, orang Maroko, orang Arab ini. Mengapa? Karena mereka terbiasa hukum itu ada buat dilanggar, buat dicuri-curi. Sementara orang-orang Eropa ini, orang-orang bule ini, kalau ada hukum ditaatin. Makanya mereka disiplin, pikirannya maju, saudara. Pikirannya maju mereka. Mereka kalau ada sampah di pinggir jalan, ya, kalau itu kira-kira bahaya diambil, saudara ya. Bahkan ada volunteer-volunteer yang kursus bersihin-bersihin begitu. Makanya kamu lihat di Eropa itu bersih sekali ya. Ini Pak Enado sama Pak Marcel lagi terkagum-kagum karena Belanda kok bersih banget. Karena orang-orangnya menjaga bersama demi kebaikan bersama. Kalau kita, saya aja sekarang ya, mau buang sampah itu takut. Bukan takut didenda, ya memang ada dendanya, cuman malu. Malu ya. Bukan cuma malu, tapi eman-eman ya, ini negara udah bersih, tak kotorin lagi. Udah bersih kok. Nah itu saudara ya. Hukum itu ada itu bukan buat dilanggar. Bahkan ketika hukum itu sudah ada, nggak ada yang ngawasin, kita terbiasa untuk ikut aturan dengan hukum itu. Maka orang-orang ini biasanya ya akan, karena ikut aturannya, karena ikut hukumnya, sekalipun yang lain nggak ikut aturan. Loh, orang-orang Arab ini, orang-orang Syria, Irak, orang-orang Maroko ini, orang Libya ini nggak, orang Ethiopia, Eritrea, Islam ini nggak suka ikutin hukum, saudara. Ya nggak suka, mereka suka melanggar hukum. Akhirnya mereka rugi ya, banyak sekali kemudahan. Akhirnya mereka banyak yang jadi gelandangan, karena mereka tidak mau ikutin hukumnya. Sementara orang-orang bulenya tetap ikutin hukum. Oh ada ya orang Belanda yang tidak ikutin hukum, jadi gelandangan, saudara. Padahal kalau kamu ikutin hukumnya Belanda, ya administrasinya diturutin, kamu tidak mungkin jadi gelandangan. Bahkan kamu punya utang aja dibayari sama pemerintah utangnya loh. Bagaimana kamu mau jadi gelandangan? Kamu tidak punya rumah pun kamu dikasih perumahan loh, yang benar, yang layak. Bagaimana kamu bisa? Padahal kamu tidak kerja loh, tetap dikasih. Yang penting kamu jangan melanggar hukumnya. Yang penting kamu ikutin aturannya. Kalau Anda terbiasa ikutin aturan, sekarang ini kita Hagiosin punya banyak sekali aturan. Banyak sekali yang enggak. Aturan itu pun wajar. Tapi kalau kamu tidak mau ikutin aturannya, padahal aturan itu buat kepentingan kita bersama, akhirnya gara-gara kamu nggak ikutin aturan, dan ketahuan lagi ya, maka akhirnya merusak sistem tatanan kita yang ada, saudara. Lalu marah-marah lagi ya, saudara ya. Jadi ikutin aturannya, ikutin SOP-nya, ikutin ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Terbiasakan saudara disiplin dengan hukum itu, dengan aturan itu. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Biasakan, kalau naik motor ya pakai helm, kalau lampu merah ya berhenti. Yang buang sampah jangan sembarang. Kita semua sudah tahu. Jadi jangan ngomong, oh saya nggak tahu Pak. Nah yang konyolnya kalau Anda ditilang, prit. Kamu tahu melanggar? Iya Pak. Tapi biasanya kan Bapak nggak di situ. Loh, biasanya Bapak nggak di situ. Biasanya saya belok saja Pak. Bapak nggak di situ. Ini baru kali ini ada Bapak di situ. Lah, berarti kan kamu ini nggak ngelanggar hukum karena ada si Bapak itu kan. Saudara, ketika Yosua menemukan kembali Torah itu, mereka bersuka cita. Karena ketika Torah itu hilang, ketika hukum itu nanti tidak ada dari hidup kita, saudara. Dan nanti akan ada masanya ya, di mana tidak ada hukum. Ya, di mana khilafah yang bekerja, hukumnya itu hukumnya khilafah. Hukum yang normal itu nggak ada, saudara. Disitulah kamu akan teriak tuh. Aduh, tahu gitu. Saudara, saya pindah dari Indonesia pergi ke Belanda ya. Saya ngerasa di sini ya, semua tertib, semua teratur, semua orang-orang terawat dengan baik. Saya bilang seperti surga, seperti surga. Jadi kamu jangan berpikir surga itu Anda bebas melampiaskan segala keinginanmu, saudara.
Ya, kalau surganya Muhammad itu kan bebas melampiaskan segala hawa nafsumu di surga itu kan. Di surga Kristen enggak. Semua teratur, semua ada hukumnya, dan semua orang senang dengan hukum itu. Kenapa? Hukumnya adalah cinta. Karena hukum itu adalah cinta. Kabar baik Injil itu adalah ketika hukum itu diberitakan. Jadi hukum itu adalah sebuah kabar baik. Hukum adalah sebuah kabar baik. Taurat itu adalah sebuah Injil, saudara. Jadi kalau kamu punya hukum, kamu ngeluh, ada yang salah dengan otakmu, saudara. Ketika kamu ada hukum yang jelas, lalu kamu melanggar, ada yang salah dengan otakmu, karena hukum itu diada supaya kita semua ada aturannya, supaya kita jangan bunuh-bunuhan, supaya kita semua saling hormati hukum itu, kita jalani, kita sepakati bersama. Absen 74%, ya sudah. Sebab kalau kamu nanti baru 3 kali ikut embun pagi, lalu kamu udah dapat beasiswa, dapat rumah, dapat kuota internet, nanti yang sudah lama 3 bulan nungguin, kasihan dong saudara. Makanya ada aturannya. Dan mengapa harus 74% kehadiran? Supaya kamu tiap pagi mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi waktu Anda ditolong, Anda juga dengarkan firman Tuhan. Maka kamu semua akan diberkati. Hukum itu adalah penuh cinta. Kalau kamu menjadikan hukum itu adalah menjadi beban, maka sebetulnya ada yang salah dengan hidupmu, saudara. Sementara hukumnya itu dibuat supaya teratur, supaya kita saling mencintai, untuk merawat taman yang indah. Itu harus ada aturannya. Nggak bisa semua orang acak-acak di situ, asal nanam, asal apa, nanti jadi hutan, saudara. Tapi kalau taman itu kamu rawat dengan sebuah aturan yang disepakati bersama, maka menjadi taman yang indah. Anda ingin komunitas ini menjadi baik, ayo kita ikutin aturan. Bagaimana kamu bisa mau ikutin firman Tuhan kalau kamu belajar tidak ikutin aturannya komunitas? Malah kebalik. Ini kan aturannya komunitas, bukan aturannya Tuhan. Lalu Anda ngomong, oh ini saya mau ikut aturan Tuhan saja. Saya mau ikut aturan Tuhan saja. Nggak bisa. Kamu aturannya sudah jelas saja kamu nggak bisa ikut, apalagi mau ikut aturannya Tuhan. Ya cinta. Cinta itu, ya Anda baru bisa bilang cinta kalau kamu bisa terbiasa taat dengan hukum yang ada, saudara. Anda tidak mungkin ujuk-ujuk, Anda terbiasa tidak taat hukum, lalu Anda mau bicara tentang cinta. Bohong, saudara. Anda terbiasa melanggar aturan, terbiasa nabrak aturan, lalu lintas Anda langgar. Terus kamu bilang, aku punya cinta ya Tuhan Yesus, bohong, saudara. Ketika kamu biasa melanggar aturan, orang lain celaka gara-gara kamu, nggak mungkin kamu punya cinta. Ketika kamu terbiasa melanggar aturan, kamu korupsi, itu kan korupsi bukan uangnya dia, Pak, uangnya negara. Nah, uangnya negara kan bayar pajak kan adian semua. Berarti kamu juga tidak punya cinta, bohong. Ketika kamu melanggar hukum, kamu tuh nggak punya cinta, saudara. Ketika kamu ikutin hukum dengan cinta, kalau kamu punya cinta, semua hukum akan kamu lakukan dengan mudah. Karena kamu melimpah dengan cinta. Kamu tahu hukum itu dibuat supaya orang lain juga jangan dirugikan oleh kamu, dan kita tidak perlu gegeran sama orang lain, karena orang lain mau suka-suka hatinya sama kita. Semua ada pagernya. Dengan hukum itu, cinta kita itu bisa dirawat. Jadi bukan Anda melakukan hukum dengan terpaksa, tapi karena kamu punya cinta, maka kamu punya hukum. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 atau 1 Yohanes 3 ayat 4 ya. Yang namanya dosa adalah kalau kamu melanggar hukum, ya. Dosa adalah melanggar hukum. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 3 atau 1 Yohanes 3 ayat 4 ya, dibalik ya, saya lupa itu ya. Tetapi dalam bahasa aslinya, saudara, dosa adalah anomia. Hamartia itu adalah anomia, tidak ada hukum. Padahal hukumnya kita adalah cinta. Jadi dosa itu adalah ketika kamu tidak punya cinta. Dan dosa itu gara-gara nggak punya cinta, maka kamu bisa melanggar hukum. Jadi kalian yang sering melanggar hukum, sering melanggar peraturan-peraturan, saya yakin kamu nggak punya cinta di hatimu. Kamu nggak urusan orang lain, yang penting urusanmu beres kan. Itulah ciri khas orang yang tidak punya cinta. Dia senang sekali melanggar hukum, tabrak semua. Dia tidak mikir orang lain, dia mikir cuma dirinya sendiri. Ya, ingat, milikilah cinta, maka kamu punya hukum. Ya, dan kalau kamu punya cinta, maka kamu bisa melakukan hukum-hukum itu dengan tertib, dengan disiplin, mudah sekali. Karena cintamu melimpah. Tuhan Yesus memberkati.